Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelas 85 kelompok 5 akan menjelaskan tentang keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah SAW dan khalifah pertama yang memimpin Islam setelah Rasulullah wafat. Sebelum masuk Islam dan menjadi khalifah pertama, Siddiq adalah saudagar sukses. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW, Abu Bakar rela membelanjakan seluruh hartanya demi syiar Islam. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada 573 Masehi dan wafat pada 634 Masehi atau 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Dia dikuburkan di rumah Aisyah di samping makam Rasulullah SAW yang kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi Madinah. Ciri fisik Abu Bakar kerap dilukiskan bertubuh langsing, cenderung kurus, berbau sempit, dan berjanggut tipis. Abu Bakar lebih muda 3 tahun dan menjadi teman terdekat Nabi Muhammad SAW selama menjalankan tugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyaksikan keunggulan sifat Abu Bakar As-Siddiq yang selalu mengkhawatirkan keselamatannya, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Artinya, Rasulullah SAW memerintah Abu Bakar memimpin sholat saat dia sedang sakit, dan Abu Bakar melakukan perintah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW merasa lebih baik, lalu dia keluar dan melihat Abu Bakar memimpin sholat. Ketika Abu Bakar melihat Rasulullah SAW, dia mundur. Namun Rasulullah SAW menunjukkan gestur supaya tetap di tempatnya. Kemudian Rasulullah berada di samping Abu Bakar. Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasulullah dan yang lain mengikuti sholatnya Abu Bakar. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama pada 8 Juni 632 Masehi menyelesaikan satu momen penting dalam sejarah Islam. Selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, kaum Muhajirin dan Ansor nyaris terpecah karena ingin pihaknya ditunjuk sebagai pemimpin Islam. Seperti ditulis dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah atau Tarikh Ibnu Katsir. Abu Bakar tidak lantas berbesar hati dengan amanah tersebut. Saya terpilih bukan karena yang terbaik di antara kamu semua. Jika aku menyelesaikan pekerjaanku dengan baik, maka ikutilah dan tolong saya. Namun, jika menyimpang dari jalan yang benar hingga korupsi, maka bawalah saya ke jalan benar, ujar Abu Bakar. Prestasi Abu Bakar yang utama selama kepemimpinannya adalah memerangi nabi palsu dalam perang Ridho. Dia sedikitnya memerangi 4 nabi palsu beserta kelompoknya. Mereka adalah Bani Asad bin Khuzaimah yang dipimpin Tulaiha bin Khuwailid, Bani Hanifah dengan pemimpin Musailimah, Bani Taghlib dan Bani Tamim dengan pimpinan saja, serta Al-Ansi dipimpin Al-Aswad Al-Ansi. Abu Bakar selalu mengingatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Imran ayat 144. Ayat tersebut menegaskan sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW akan wafat sama seperti pendahulunya. Namun, wafatnya Nabi tak mengindikasikan Islam berakhir atau ada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru. Artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di masa kepemimpinannya, Abu Bakar juga mulai mengumpulkan lembaran Al-Quran yang kelak menjadi satu mushaf lengkap di masa Khalifah Utsman bin Affan.
Kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan individu yang punya dan selalu memelihara karakter baik dan berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanah. Nilai keteladanan dari sosok Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang sangat kokoh dan kuat. Ia bahkan dijuluki sebagai Siddiq karena selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW. Sifat ini adalah wujud dari keimanannya yang kokoh. Ia dikenal sebagai sosok pemberani dalam membela agama. Ia dikenang sejarah sebagai pelindung utama Nabi termasuk pada saat hijrah. Ia juga dikenang sejarah sebagai pembasmi nabi-nabi palsu setelah Nabi wafat. Sebelum memeluk Islam, ia sudah dikenal sebagai pribadi yang setia terhadap kebenaran sehingga senantiasa jujur dalam berbuat dan bertindak. Kesederhanaan juga adalah teladan yang utama dari Abu Bakar. Meski ia adalah saudagar yang sukses, namun hidupnya tetap sederhana. Saat menjadi khalifah, ia dikenal sebagai sosok yang senang bermusyawarah. Ini bermakna Abu Bakar adalah sosok yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dalam setiap keputusan, ia melibatkan pendapat sahabat-sahabat Nabi lainnya. Abu Bakar dikenal sebagai saudagar kaya yang sangat dermawan. Ia adalah sosok yang membebaskan Bilal dari siksaan majikannya dengan cara menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas. Oleh sebab itu, ia menolak untuk menyembah berhala yang baginya hanyalah seonggok batu. Abu Bakar dikenal karena ketabahan dan kesabarannya. Meski menjadi sosok yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, namun ia tidak menangisi wafatnya Nabi seperti sahabat-sahabat lainnya. Ia kuat dan tabah menyembunyikan kesedihannya. Ia dikenal sebagai pemberani dan tegas. Ia memerangi mereka yang menolak membayar zakat, memerangi nabi-nabi palsu, juga kaum yang kembali memuja berhala setelah Nabi Muhammad wafat. Sekian dari kami, semoga materi yang kami berikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.